Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Haryani dari jurusan Teknik Komputer kelas A. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang program dan algoritma mengurutkan data menggunakan teknik shell sort. Jadi saya akan menjelaskan tentang program mengurutkan data menggunakan teknik shell sort. Jadi pada baris kedua dan ketiga terdapat header include iostream dan header include conio.h. Kemudian pada baris keempat terdapat using namespace std. Kemudian pada baris kelima terdapat fungsi utama in main. Kemudian pada baris ke-6 dan ke-7 terdapat pendeklarasian variabel, yaitu variabel val, i, n, dan t menggunakan tipe data integer. Kemudian pada baris ke-8 terdapat cout, yang dimana cout ini akan berfungsi untuk menampilkan output ke layar setelah program dijalankan atau di run, dan yang akan ditampilkan itu adalah masukkan data yang ingin diurutkan. Kemudian pada baris ke-9 terdapat cin. Jadi cin itu berfungsi untuk menerima inputan dari variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya, yaitu variabel n yang akan diinputkan nilainya setelah program dijalankan. Kemudian pada baris ke-11 terdapat perulangan for, yang dimana i sama dengan 0 dengan kondisi i lebih kecil dari n dan i++. Kemudian pada baris ke-12 terdapat cout, yaitu menampilkan nilai ke dan juga akan menampilkan nilai dari 1 tambah i. Kemudian pada baris ke-13 terdapat cin, menerima inputan dari variabel val i. Kemudian kita masuk ke shell sort. Pada baris ke-16 terdapat struktur perulangan for, yang dimana integer w sama dengan n/2, w lebih besar dari 0, dan w sama dengan w/2. Kemudian pada baris ke-18 terdapat lagi perulangan for, yang dimana i integer x sama dengan w, x lebih kecil dari n, dan x++. Kemudian pada baris ke-20 perulangan for, yang dimana integer y sama dengan x dikurang w, y lebih besar sama dengan 0, dan y kurang sama dengan w. Kemudian pada baris ke-22 terdapat fungsi if, yang dimana val y tambah w lebih kecil dari val y. Kemudian pada baris ke-24 terdapat t sama dengan val y tambah w, val y tambah w sama dengan val y, dan val y sama dengan t. Kemudian kita masuk ke mencetak data setelah diurutkan. Pada baris ke-32 terdapat cout, yaitu menampilkan output pada layar, yaitu menampilkan data yang telah diurutkan dengan menggunakan shell sort. Pada baris ke-33 itu terdapat perulangan for, yang dimana i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, dan increment i++. Kemudian pada baris ke-34 terdapat cout, yaitu menampilkan nilai dari val i. Kemudian akan kembali lagi ke baris ke-33 ke struktur perulangan for, yang dimana jika struktur perulangan for ini sudah tidak memenuhi nilainya, atau bernilai salah atau bernilai false, itu akan keluar dari struktur perulangan for dan programnya selesai. Kemudian kita coba run programnya. Setelah di run itu tampilannya seperti ini. Jadi masukkan data yang ingin diurutkan, misalkan 5, kemudian 2, 1. Setelah itu ditampilkan data yang telah diurutkan dengan menggunakan teknik shell sort atau dengan menggunakan shell sort, yaitu 1, 2, 4, 5, 6, yang dimana sebelumnya itu 21, 5, 6, 21, 5, 4, 6. Kemudian kita akan masuk ke algoritmanya. Jadi algoritmanya itu ada 6 langkah. Yang pertama itu mulai, yang kedua banyaknya data yang ingin diinput, yang ketiga inisialisasikan nilai i dan t, kemudian yang keempat w sama dengan n/2 dan w lebih besar dari 0, maka lakukan langkah 4.1. Langkah 4.1 yaitu dimana integer x sama dengan w dan apakah x lebih kecil dari n. Jika iya maka lanjut ke langkah 4.1.1. Jika tidak maka lakukan langkah 4.2.
langkah 4.1 yaitu untuk Y sama dengan X dikurang W, dan jika Y lebih besar sama dengan 0 maka lanjut ke langkah A, jika tidak ke langkah 4.1. Langkah A yaitu jika val Y tambah W lebih kecil dari val Y, lakukan langkah selanjutnya, jika tidak kembali ke langkah 4.1.1. Kemudian langkah 4.2 yaitu maka X sama dengan maka X plus plus. Langkah 4.3 yaitu lanjut ke langkah 4. Yang kelima, tampilkan data yang telah diurutkan, dan yang keenam itu selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.